Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang uji reliabilitas yang merupakan satu paket dengan uji validitas untuk kemudian menguji instrumen tes, ya, atau instrumen atau alat pengumpulan dari data-data penelitian yang kita miliki. Ya, jadi ketika kita akan mengumpulkan data penelitian, kita memerlukan instrumen. Nah, instrumen ini kita uji ya dengan dua uji, yaitu validitas dan reliabilitas. Dan di kesempatan kita kali ini, kita akan membahas ya untuk uji reliabilitasnya. Apa itu uji reliabilitas? Yaitu uji untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan kita gunakan ya, dalam mengumpulkan data penelitian itu reliable atau tidak. Ya. Nah, kuesioner atau angket dikatakan reliable jika kuesioner tersebut dapat dilakukan untuk pengukuran ulang. Jadi untuk beberapa kali pengukuran ulang itu masih tetap memberikan hasil yang konsisten. Ya. Ketika misalnya kita ingin mengetahui indikator-indikator dari suatu penelitian yang kita lakukan, maka ketika diuji dengan tes reliabilitas ini, itu akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, di sini kita menggunakan reliabilitas atau dasar-dasar keputusan dari reliabilitas alpha Cronbach ya dengan SPSS. Ada dua macam dasar pengambilan keputusannya. Ya, kita menggunakan teori satu, yaitu dalam buku Widianto tahun 2010. Ya, jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan atau item-item pertanyaan pada angket tersebut dinyatakan reliable. Tetapi jika lebih kecil dari R tabel, maka tidak reliable. Itu dengan menggunakan teori yang pertama. Sedangkan dengan menggunakan teori yang kedua, ya ada di buku F. Wiratna tahun 2014, jika titik kritisnya itu adalah 0,6. Artinya jika nilainya lebih besar dari 0,6, maka pertanyaan pada angket tersebut dinyatakan reliable. Ya. Tetapi jika lebih kecil dari 0,6, maka tidak reliable. Bahkan 0,6 pun ya bisa dikatakan dia tidak reliable. Artinya batasnya adalah 0,6. Nah, dua dasar keputusan ini ya kita bisa gunakan untuk menguji apakah angket atau kuesioner yang kita punya itu reliable atau tidak. Nah, studi kasus, di sini kita akan melakukan suatu penelitian untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Nah, sebelumnya kita daftarkan dulu apa indikator-indikator ya yang kemudian bisa mencerminkan tingkat kepuasan dari suatu pelanggan. Misalnya kualitas barang. Kemudian kita buat pertanyaan-pertanyaan ya yang kemudian mewakili indikator dari kualitas barang. Kemudian setelah itu pelayanan dari staf minimarket ya. Kemudian kita buatkan pertanyaan-pertanyaan yang mewakili tentang indikator tersebut ya, dan yang lain berikutnya. Nah, misalnya di sini kita buat 8 item pertanyaan yang mewakili masing-masing indikator dari tingkat kepuasan pelanggan. Misalkan kita menggunakan skala Likert untuk mengkonversi ya suatu pendapat ya yang awalnya sifatnya nominal atau ordinal, kemudian kita konversi ke dalam bentuk numerik ya, bisa interval atau bisa rasio. Nah, di sini kita menggunakan skala Likert ya yang maksimal nilainya 5, kemudian minimum nilainya 1. Kemudian kita melakukan uji dengan melakukan uji SPSS. Oke, baik, langkah pertama yang kita lakukan tentu buka dulu SPSS-nya. Di sini kita menggunakan versi 22. Bisa juga menggunakan versi yang terbaru 25 ya untuk kemudian kita melakukan analisis. Di taskbar variable view ya kita mendefinisikan variabel yang kita punya. Di sini misalnya ada 8 pertanyaan, maka kemudian di sini kita namai ya baris pertama sampai baris ke-8 dengan pertanyaan 8. Kemudian di akhirnya skor total merupakan nilai total dari masing-masing responden. Ya, kita totalkan nilainya berapa. Kemudian pastikan di sini untuk di kolom desimal di angka 0 karena dia berupa bilangan diskrit atau bilangan bulat. Kemudian setelah itu di sini kita measure-nya atau skalanya adalah datanya berupa data numerik ya kita buat dia skala ya karena di sini kan ada ordinal nominal jika datanya data
sini kita buat jadi skala. Kemudian kita klik data view, kita masukkan datanya ya dari responden tadi, kemudian kita jumlahkan dari masing-masing responden ya. Kemudian di sini setelah dimasukkan datanya, misalnya kita bisa siapkan dulu datanya di Excel ya, kemudian kita tinggal pindahkan ke SPSS. Kemudian di sini kita lakukan klik analyze ya, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Sehingga nanti bentuknya seperti ini. Nah, di sini ya di kolom yang kiri ini kita coba pindahkan ya ke kolom yang sebelah sana. Caranya bisa satu-satu kita pindahkan atau juga kita bisa klik semuanya ya. Sehingga setelah shift kemudian klik yang paling terakhir scroll total, kemudian kita pindahkan. Di sini kita menggunakan model alpha, kemudian statistiknya kita klik, kemudian kita centang scale if item deleted ya. Kemudian abaikan yang lain. Kemudian klik continue. Sehingga nanti kita terakhir klik OK. Sehingga nanti diperoleh ya output seperti ini ya, yang menggambarkan tentang reliabilitas dengan menggunakan Cronbach alpha. Di sini terlihat bahwa Cronbach alpha-nya itu 0,613. Ya. Nanti kita akan uji dengan atau kita bandingkan dengan R tabel. Nah, kemudian kita pindahkan ke PowerPoint. Nah, selanjutnya ya, setelah kita pindahkan ke PowerPoint seperti ini, ya, kita bisa lihat di sini Cronbach alpha-nya 0,613. Sedangkan untuk masing-masing itemnya, item-item pertanyaan yang kita punya, ya, ada yang pertanyaan 1 0,63, pertanyaan 2 0,68 ya, dan begitu seterusnya. Di sini juga kita lihat pertanyaan 8 ya 0,527. Oke. Di sini kita mencoba dengan menggunakan dua teori tadi ya untuk membuktikannya. Nah, sebelum menggunakan teori tadi kita membutuhkan nilai R tabel. Ya. Di sini kita punya jumlah sampel respondennya ada 20 orang. Kemudian DK-nya dikurangi 2 jadi 18. Kemudian nilai signifikansinya ada 5%. Kita menggunakan uji tutel atau uji dua arah. Nah, bisa kemudian kita ambil ya tabel nilai kritis untuk R person project moment. Kita di sini menggunakan uji dua arah 0,05 ya. Maka kemudian kita sorot untuk kolom ini. Ya, di sini kita punya juga di barisnya nilai DK-nya adalah 18. Sehingga nilai R tabelnya adalah 0,444. Selanjutnya ya, setelah kita punya R tabel, nah ini akan kita komparasi dengan Cronbach alpha-nya. Oke, pertama kita menggunakan teori yang pertama bahwa berdasarkan hasil Cronbach R dan R tabel ya diperoleh ya bahwa nilai Cronbach alpha-nya yaitu 0,613. Ya, dia lebih besar dibandingkan R tabel yaitu 0,444. Maka di sini ya kita dapat menyimpulkan bahwa angket kepuasan pelanggan ya dinyatakan reliable atau terpercaya sebagai instrumen pengumpulan data. Ya. Ini menggunakan teori yang pertama bahwa dia bisa dikatakan tinggal melihat Cronbach alpha-nya secara keseluruhan 0,613 maka dia adalah reliable. Ya. Atau di selanjutnya kita akan coba dengan teori yang kedua yaitu dengan melihat nilai 0,6. Di sini kita bisa lihat juga bahwa nilai Cronbach alpha-nya 0,613 ya. Dia sangat tipis sekali ya dengan nilai titik kritis dari teori yang kedua ini ya. Sehingga di sini mengharuskan nilainya lebih besar dari 0,6. Tentu dia hanya selisih 0,013 atau 0,013 dari nilai titik kritisnya. Ya. Di sini maka di sini bukan R tabel ya, tetapi di sini ada nilai titik kritisnya. Maka kemudian kita juga coba lihat untuk nilai Cronbach alpha item deleted-nya, ya. Maka di sini kita bisa lihat, ya, bahwa ada beberapa pertanyaan yang kemudian nilai Cronbach alpha if item deleted-nya yang dia lebih kecil dibandingkan 0,6. Ada pertanyaan 3, 4, 5, ya, kemudian 7 dan 8. Maka kemudian ini ya disarankan untuk kemudian diganti karena dia berdasarkan teori yang kedua dia tidak reliable. Jadi itu ya bagaimana kemudian cara
agar kita bisa mengetahui reliabilitas dari instrumen uji dari suatu penelitian ya, yang kita punya, untuk mengumpulkan data penelitian yang kita lakukan dengan menggunakan dua teori tersebut. Maka menurut hemat kami, jika nilainya sangat kritis seperti ini, maka kemudian kita bisa lihat di pertanyaan-pertanyaan mana saja yang nilainya lebih kecil dibandingkan 0,6, maka sebaiknya pertanyaan tersebut diganti dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih reliable. Demikian penjelasan singkat tentang uji reliabilitas dengan SPSS. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.